Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga kami temui Anda dalam keadaan terbaik sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Saya Dibira Mona kembali hadir menjumpai Anda dalam Dialog Riau Cemerlang untuk edisi Selasa 12 Juli 2022, di mana seperti biasa nantinya kita akan membahas sebuah topik terhangat, mencari solusi untuk setiap permasalahan yang akan kita perbincangkan hingga kurang lebih ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan program ini tentunya kami dedikasikan untuk kemajuan Provinsi Riau dan Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemirsa, adapun topik yang akan kita perbincangkan pada dialog hari ini, kami mengangkat tema terkait dengan polemik pengelolaan dana umat. Karena seperti yang kita ketahui bersama, tengah hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat hari ini terkait dengan adanya lembaga donasi, katakanlah seperti itu, yang kemudian menuai berbagai permasalahan dalam mekanisme penggunaan dan pengelolaan dana umat tersebut. Lantas, apa sebenarnya dana umat yang dirangkum oleh beberapa lembaga tersebut dan bagaimana sebenarnya mekanisme serta perlindungan hukum dalam pengelolaan dana umat ini? Nah, kita akan berbincang dengan dua orang narasumber yang telah bergabung bersama kami di Studio 2 TVRI Riau. Kami menghadirkan Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Telah bergabung bersama kita Bapak Dr. Haji Kasmidin LC.MAG. Kami juga turut menghadirkan seorang pengamat ekonomi syariah. Telah bergabung bersama kita hari ini Bapak Dr. Doni Martias SEMM. Dan semestinya kami juga turut mengundang salah satu perwakilan dari lembaga, katakanlah lembaga donasi umat yang ada di Kota Pekanbaru, tetapi yang bersangkutan tidak membalas atau tidak merespon undangan kami, sehingga dialog ini hanya berjalan bersama dua orang narasumber kita hari ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Pak Haji Kasmidin terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung bersama kami ya Pak ya. Baik, Pak Doni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, baik. Baik ya Pak ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Polemik pengelolaan dana umat, mungkin kita bisa mulai dari dana umat itu sendiri. Nah, saya ingin tanya ke Pak Haji Kasmidin Pak. Menurut hematnya yang dimaksud dengan dana umat itu sebenarnya apa sih Pak yang harus dipahami oleh masyarakat kita secara umum? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, kita sore ini berbicara tentang masalah donasi ataupun semacam dana umat yang pada hari ini sangat sentral dibahas oleh beberapa, termasuk mungkin pemerintah dan kalangan publik kita, masyarakat biasa. Pada prinsipnya kita kalau merujuk, mereview kembali sejarah munculnya dana umat ini, pada prinsip dasar memang istilah dana umat ini secara redaksional yang disebut dengan dana umat itu memang tak ada. Tetapi bukan berarti Al-Quran tidak memiliki hal-hal yang terkandung dengan dana umat tersebut. Kita bisa melihat pada prinsip ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, khus min amwalihim sadaqah. Ambillah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari orang-orang yang kaya itu harta mereka untuk dijadikan sadaqah. Sadaqah itu harta benda yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Bahkan ayat yang lain juga mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa zalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi hidup ini kita harus bersama, bekerja sama, membantu orang lain, karena kemaslahatan hidup itu bukan untuk kepentingan kita saja tapi untuk bersama. Ada ibadah itu mengandung maunah, ibadah tapi membantu orang lain. Ada membantu orang lain, dia mengandung ibadah. Jadi dua hal. Pertama, ibadah mengandung maunah, seperti bersedekah dalam bentuk zakat. Itu legalitasnya ada dalam Al-Quran dan hukumnya wajib. Wajib dilaksanakan dan mengandung dia ada sosial.
ada sosial mengandung ibadah, sedekah murni, tidak ada tuntutan ayat, tapi kita memberikan secara insidental. Seperti berada di lampu merah, kita coba memberikan sedikit uang, itu sifatnya sosial mengandung ibadah. Jadi secara legalitas Al-Quran, banyak sekali hadis Nabi berbicara tentang masalah dana umat. Bahkan hadis Nabi mengatakan, kada yakfur, ya, in kana fakiron. Hampir saja seseorang itu menjadi kafir kalau dia orang fakir. Maka oleh sebab demikian harus ada kerjasama antar sesama muslim untuk memberikan solusi terbaik kepada saudara kita. Pada ayat yang lain juga dikatakan innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian wal amilina. Wal amilina adalah yang disebut dengan hari ini sebagai amil zakat. Kemudian wal mu'alafah qulubuhum. Kemudian wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil. Ada 8 asnaf yang menjadi objek untuk dijadikan sebagai objek sarana umat membagi harta untuk melindungi saudara kita. Salah satunya adalah orang fakir miskin. Tetapi fakir miskin ini juga tidak bisa berbuat banyak kalau tidak dibantu oleh badan amil. Ini tim pelaksana untuk mensuplai dana-dana umat ini yang telah dikumpulkan dari donatur kita. Katakanlah kalau zaman Nabi itu sifatnya pribadi, tapi pada hari ini sudah berkembang jauh untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama. Secara hukum dasar atau seketika para nabi dahulu termasuk Rasulullah SAW itu dana umat ini sifatnya pribadi, sifatnya standar. Kemudian berkembang semasa sahabat kita Umar bin Khattab sudah mulai membentuk sistem. Ini disebut dengan teoritis fikih. Untuk pengembangan dana umat ini bisa berkembang secara terorganisir dengan baik. Jadi pada hari ini dana umat itu sudah banyak dipegang oleh apakah itu lembaga sosial. Kita sudah tahu dan sudah banyak mengenal nama-nama ini. Jadi pada prinsipnya lembaga ini dibentuk untuk mensuplai, mendistribusikan dana umat ini untuk mencapai kemaslahatan. Saya dalam tahun ini beberapa bulan ke belakang itu ada ijtima ulama di Jakarta. Itu sudah ada fatwa ulama bahwa zakat itu sudah memungkinkan untuk dijadikan qardu al-hasan. Jadi dipegang oleh salah satu badan, kemudian tidak dibagikan secara tradisional, tapi dijadikan semacam modal. Tapi tidak diminta uang laba, tapi diminta uang sedekah juga. Bukan sifatnya denda. Dan tidak ada semacam sanksi. Kalau pada lembaga-lembaga yang lain, katakanlah dalam bentuk perbankan mungkin ada bunga. Tapi kalau qardu al-hasan ini, dia tak ada bunga, tapi dibagikan. Jadi sudah begitu canggih hari ini, badan zakat itu dibentuk dalam bentuk teoritis fikih agar kemaslahatan umat itu terwujud. Jadi nggak ada lagi orang yang miskin. Nah, itu pada prinsip dasar. Jadi sebenarnya dana umat ini bagus nih. Kita orang kaya di Indonesia ini, jangankan pohon-pohon buah-buahan tuh, batu pun bisa jadi uang. Dibentuk mata cincin kan. Jadi sudah begitu canggihnya keuangan di negara kita. Jadi kembali kepada pokok dasar tadi, dana umat itu adalah harta kekayaan orang-orang kaya dikumpulkan untuk dibagi-bagikan, membantu orang-orang susah. Tetapi prinsip Al-Quran ini kalau tidak dikelola dengan baik, nanti tidak terwujud apa yang menjadi motif kita bersama. Maka oleh sebab demikian dibentuklah badan amil zakat.
Ini teoritis fikih. Jadi disinilah bermula uang umat ini untuk kepentingan bersama. Jadi barangkali untuk penyampaian awal itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi wacana untuk dapat lebih maju. Barangkali itu aja. Baik, berarti dana umat di sini dapat kita simpulkan harta kekayaan yang dikumpulkan untuk dibagikan kepada umat begitu ya Pak Kasmidin. Tapi pembagiannya itu tentu terorganisir gitu agar memang tepat pada sasarannya. Nah, mengapa kemudian menjadi polemik di hari ini itu nanti akan kita bahas. Saya ke Pak Doni. Kalau dari secara fikihnya kan tadi dikatakan ya Pak Pak Kasmidin katakan ada bentuknya dua, bersedekah dalam bentuk zakat dan yang mengandung sosial. Nah, ini sosial yang mengandung ibadah, itulah yang tengah hangat diperbincangkan oleh masyarakat kita hari ini. Kalau kita bicara dana umat dari sisi ekonomi, begitu Pak Doni, apa yang perlu dipahami oleh masyarakat kita? Baik, makasih. Jadi sesuatu hal yang positif sebenarnya ketika umat Islam membentuk suatu penggalangan dana sehingga suatu negara cukup terbantu sebenarnya dengan hal begini. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan, sosial ekonomi, the gaps di masyarakat itu bisa terpenuhi ketika terjadi pembagian antara si kaya dan si miskin. Tapi permasalahan saat ini kebanyakannya adalah ketika wadah atau tempat yang dikumpulkan itu memiliki suatu manajemen yang jadi sorotan. Nah, jadi sorotan artinya di sini mungkin pengelolaannya. Jadi mungkin kalau ditanya tentang aspek positif sangat banyak sekali karena di sini dari segi aspek sosial ekonomi itu cukup terbantu dengan adanya dana-dana pengelolaan umat ini, karena memang seperti kata Pak Kasmidin tadi bahwa sekarang itu kalau pengelolaan zakat itu salah satu zakat produktif tadi itu. Jadi sehingga menimbulkan peluang-peluang kerja baru, kemudian lagi nanti membantu orang-orang yang lagi kesusahan yang dalam pada fasenya cukup cepat. Nah, karena pengelolaan, misalnya saya mau memberi bantuan, tapi saya nggak tahu lembaga kemana ya. Karena dengan munculnya lembaga-lembaga pengelolaan yang profesional, sehingga kita bisa mengarahkan masyarakat dan yang terpercaya untuk memberikan dan terdistribusi dengan baik. Sehingga apa? Dampak ekonomi pada saat ini, dampak ekonomi secara global itu bisa terakomodir di situ. Karena ada terjadi pembagian, si kaya memberikan kepada si miskin. Nah, masyarakat, mungkin pemerintah tidak semuanya terakomodir dengan hal itu. Khususnya bencana alam juga. Hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam, hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial yang dimunculkan akibat ekonomi itu bisa dibantu dengan lewat dana itu. Cuman kan permasalahan yang sering muncul dari segi aspek manajemennya adalah pengawasan di sini. Pengawasan ya Pak Presiden, karena isu-isu yang akhir ini terjadi itu memang ini pengelolaannya benar apa tidak ya. Jadi yang tadinya berpikiran positif, jadi ada muncul, wah ini suuzonan lagi nih, padahal Islam sangat melarang itu. Orang yang pengen bersedekah tujuannya untuk berbagi, dan itu memang harusnya sampai nggak ya. Kenapa? Ada di akhir-akhir ini muncul polemik tentang badan pengelolaan dana umat ini yang dia bisa nggak profesional ya, bisa nggak pendistribusi dengan sampai apa tidak ya. Ini dananya banyak, siapa yang ngontrol ya. Nah, sehingga memang sampai sekarang memang pemerintah memberikan batasan peraturan pemerintah dan undang-undang terhadap itu. Karena dananya bukan sedikit, cukup banyak. Indonesia ini sangat terkenal muslimnya yang banyak, kemudian sosial masyarakatnya yang sangat-sangat sensitif dengan hal yang berkaitan dengan itu, dan budaya muslim kita yang luar biasa dengan berbagi. Jadi memang sangat-sangat terbantu sekali pemerintah, khususnya yang penerima dari segi kalangan menengah ke bawah prasejahtera itu sangat-sangat terbantu dengan itu. Sehingga nanti tujuannya adalah ketika hari ini dia dibantu, kemudian kedepannya dia bisa membantu. Nah, targetnya begitu. Sehingga apa? Terjadilah perputaran ekonomi yang bagus di situ. Jadi sekarang memang kalau saya melihat itu luar biasa bagusnya. Cuma sekarang memang bagaimana caranya, ada lembaga-lembaga yang terpercaya yang bisa kita amanahkan untuk mengelola dan mendistribusikan itu dengan baik. Nah, pada hari ini Bu, perusahaan-perusahaan itu juga mempunyai CSR yang langsung mereka akomodir kepada badan-badan lembaga ini. Lembaga ini karena
mengelola CSR itu kadang-kadang kan suatu masalah juga. Iya. Butuh sumber daya manusia, butuh mencari orang-orang kemananya. Kalau dia punya MOU, setiap CSR perusahaan langsung diberikan, langsung pengelolaan itu kan langsung tersalurkan. Dan ini lembaga yang terpercaya. Sehingga nanti lembaga-lembaga ini memberikan laporan pengawasan terhadap pendistribusian dana itu. Biasanya kalau dalam perusahaan itu mereka menggunakan lembaga-lembaga akuntan publik di situ. Dan mestinya juga diiringi dengan pengawasan oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Iya. Sehingga masyarakat yang pengen bersedekah, masyarakat yang pengen berinfak, memberikan distribusi, memberikan rezekinya kepada sesama, itu juga bisa terakomodir dengan baik. Kepercayaan kita muncul. Jadi pengelolaan sumber daya, pengelolaan uang dana ini mesti dengan lembaga yang juga profesional dan amanah gitu kan. Artinya pengumpulan atau penggalangan dana yang kita namakan sebagai dana umat ini adalah sebenarnya bernilai sangat positif begitu ya Pak, terutama kalau memang dia terakomodir dan tersalurkan dengan baik begitu ya. Nah, menjadi persoalan sejauh mana keterjaminan ketika masyarakat melakukan memberikan uangnya kepada lembaga tersebut. Nah, mungkin kita bicara terkait dengan regulasi kalau di Indonesia, payung hukumnya Pak Doni. Karena gini, kalau bicara masalah zakat, Pak, itu memang di bawah Kementerian Agama itu ada, Dirjen Kementerian Zakatnya ada. Kalau bicara masalah pemungutan uang dan barang itu di bawah Kemensos. Baik. Peraturan Kemensos itu mengatur tentang pemungutan uang dan barang. Jadi sekarang memang dia berpisah. Kalau untuk bicara tentang zakat itu Kemenak dia membahas tentang itu. Nah, sementara ada lagi yang bicara tentang pemungutan uang dan barang. Artinya misalnya ketika terjadi bencana pendistribusian barang itu diatur oleh PP. Nah, kemudian di sana juga dilengkapi pendistribusiannya, kemudian pengelolaannya. Kemudian di situ kan ada semacam manusia-manusia yang mengelola sumber dayanya. Kalau di zakat juga ada berapa persennya untuk si pengelola diatur. Kalau di pemerintahan undang-undang PP Kemensos itu salah saya sampai 10% ya. 10% itu maksimal untuk pengelola. Kalau di zakat itu 1/8-nya. 12,5% sampai tergantung dari itu memang ada asnaf-asnaf yang penerimanya kan. Nah, kalau di pemungutan uang dan barang di Kemensos itu dia diatur juga 10% maksimal. Kalau untuk pengelola itu ada undang-undang yang memang diatur oleh Kemensos. Iya, baik. Berarti kalau kita bicara zakat itu wewenangnya ada di Kementerian Agama. Tapi kalau penggalangan dana atau uang untuk bantuan, katakanlah seperti bantuan alam, bantuan bencana alam seperti yang hangat diperbincangkan, kita sebut saja Pak ya, ACT ya, Aksi Cepat Tanggap. Nah, itu lembaga yang untuk ke sisi sosialnya dan itu di bawah Kementerian Sosial, begitu ya Pak ya. Undang-undangnya mengatur tentang pengumpulan uang dan barang di situ dia. Baik, Pak Doni tadi sudah singgung kalau untuk uang dan barang itu ada di Kementerian Sosial dan itu dilindungi oleh PP begitu ya, peraturan pemerintah. Nah, kalau untuk fatwa sendiri Pak Kasmidin untuk penggalangan donasi untuk aksi seperti yang dilakukan oleh salah satu lembaga donasi ACT ini Pak, itu adakah kemudian yang dikeluarkan oleh MUI? Ya, pada prinsipnya MUI sudah memberikan peluang. Pada dasarnya MUI itu hanya sifatnya fatwa, tapi tidak bersifat ilzam mengikat. Jadi memang kalau yang bersifat mengikat nanti dilimpahkan kepada Kemenak tadi kan, kemudian kepada sistem pemerintahan kita. Jadi MUI tidak perlu mengambil fatwa pada konteks ini karena memang ayat sudah mendukung. Karena ayat sudah legalitasnya sudah ada, legalisasi hukumnya sudah ada. Jadi kalau fatwa ulama itu hanya bersifat sesuatu yang belum ada fatwanya. Jadi kalau ini istilahnya MUI itu hanya mencoba memberikan peluang lebih meningkatkan kualitas dana zakat tadi atau dana umat tadi. Jadi pada prinsipnya seperti pengembangan dalam bentuk Qardu Al-Hasan tadi atau perbankan syariah dengan sistem terbaru hari ini, MUI itu hanya sifatnya fatwa yang belum ada fatwanya. Tapi kalau sudah ada legalisasi dalam Al-Quran dan Hadis, MUI tidak dituntut lagi. Baik, seperti anjuran bersedekah, anjuran berzakat itu kan sudah jelas di dalam Al-Quran kita begitu ya Pak ya. Jadi tidak perlu lagi MUI berfatwa. Cuman pokok persoalan itu hanya yang dalam bentuk tadi itu
sifatnya mengikatnya ini belum maksimal secara katakanlah kata Bapak tadi sistem pengawasan, kemudian pertanggungjawabannya kemana, kan? Jadi kadang-kadang di situ sistemnya perlu diperbaiki ulang gitu. Barangkali itu. Ya, kalau fatwanya sudah jelas, legalisasinya Al-Quran hadis sudah memberikan peluang untuk memberikan dana umat tadi. Baik, saya kembali ke Pak Doni, Pak. Kalau kita bicara terkait dengan mekanisme penggalangan dana, salah satunya adalah dana umat kemudian yang memang disalurkan dalam bentuk sedekah dan zakat tersebut, Pak. Idealnya apakah memang bagi masyarakat yang ingin menyalurkan ingin memberikan dana tersebut kepada suatu lembaga, apa yang harus dipahami oleh masyarakat terlebih dahulu, Pak? Katakanlah, apakah perlu mencari lembaga yang sudah memiliki izin? Nah, untuk mengetahui hal itu tuh bagaimana caranya, mekanismenya? Tapi kita tahan dulu, Pak Doni dan juga Pak Kusmedin. Kita rehat sejenak. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami masih akan kembali bersama Anda. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Bagi Anda baru saja bergabung atau menyaksikan tayangan ini, topik yang kita perbincangkan terkait dengan polemik pengelolaan dana umat. Dan kita masih berbincang bersama dengan Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Dan kami juga menghadirkan seorang pengamat ekonomi syariah. Dan seyogyanya kami juga mengharapkan kehadiran dari perwakilan dari ACT Riau. Tetapi yang bersangkutan tidak merespon undangan kami. Dan kita akan melanjutkan dialog ini hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Pada segmen kali ini kami sudah membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon 81176888998 ataupun yang tertera di layar kaca Anda. Silakan sekiranya ada kritik, saran ataupun pertanyaan yang ingin dipertanyakan kepada narasumber kami membuka line telepon ini hingga dialog ini berakhir nantinya. Baik, sebelum ada interaksi dengan pemirsa di rumah, saya kembali ke Pak Doni, Pak. Ketika kita berbicara terkait dengan penyaluran dana, ketika masyarakat ingin menyalurkan dana, memiliki kelebihan harta begitu Pak, agar memang dana tersebut berada di katakanlah pengelolaan yang tepat. Bagaimana mekanismenya dan lembaga seperti apa yang memang itu katakanlah memiliki izin yang resmi dalam pengelolaan yang baik begitu? Ya baik, memang kalau untuk negara telah mengatur memang Bu, negara telah mengatur tentang pengumpulan dana umat nih. Ada undang-undang, peraturan pemerintah di situ. Jadi memang kalau memang mengalurkan kita memang harus melihat seperti kalau zakat itu kan ada badan amil zakat Basnas setiap sama kota, sama provinsi, sama kabupaten, kemudian juga ada yang badan-badan swasta Lazismu, IZI, itu banyak. Kemudian kalau untuk yang Kemensos juga ACT salah satunya ya, gerak cepatnya selama ini memang ini. Cuman memang sebenarnya saya lebih cenderung bagaimana melihat pengelolaan reputasi dari lembaga pengelolaan dana umat ini. Artinya di sini memang mungkin apakah memang bisa pengelolaan secara amanah dan profesional, kemudian profesionalisme ini dia sesuai dengan tupoksinya. Tupoksi artinya di sini ada fungsi-fungsi yang secara Islam mewarnai nggak di situ. Karena memang ada yang namanya masalah itu kepentingan di situ. Masalah amanah itu kepentingan umum. Artinya untuk masyarakat banyak. Itu bisa kita lihat dari pendistribusian, pelaporan, pertanggungjawaban, laporan dari segi keuangan, dan kemudian pengawasan yang telah dilakukan. Memang selama ini kan pemerintah juga ikut peran di situ. Nah, jadi memang ketika kita mau mendistribusikan legalitas, kemudian juga rasionalitas untuk itu juga harus kita pertimbangkan sebenarnya. Apalagi kalau dari segi aspek perusahaan nih misalnya, dia join sama CSR perusahaan yang kemudian memberikan ke salah satu lembaga, itu juga memang harus melihat legalitasnya. Karena dana kan tidak sedikit. Dan pendistribusiannya juga. Jadi memang alhamdulillahnya sebenarnya di Indonesia cukup banyak lembaga-lembaga yang seperti itu, sehingga mungkin yang jadi bermasalah ketika keprofesionalismenya dalam pendistribusian dan amanahnya. Mungkin itu juga bisa diwarnai dengan budaya-budaya Islamnya. Kemudian dengan kayak kemarin kan ada bantuan-bantuan bencana, kita juga lihat ya banyak lembaga-lembaga yang memang resmi. Kadang-kadang kita memang nggak tahu memang. Bahkan kan penggalangan dana itu juga sampai karena mau di lampu merah, organisasi. Nah, tapi memang ada undang-undang yang mengatur secara temporari mereka bisa. Intinya sebenarnya kan kalau kita yang nyeman itu kan innamal a'malu binniyat ya, niat yang baik mulai muncul itu. Cuman kadang berwas-was ketika ini kok ada kejadian ya, profesionalisme ini gimana ya, amanah nggak ya, nah, itu mulai muncul, akhirnya memang akhir-akhir ini memang ada agak gejolak di dalam masyarakat. Tapi pada dasarnya kan
pengelolaan ini pengawasannya bukan secara pada tataran administratif saja sebenarnya. Jadi masyarakat ini juga bisa melihat dari segi aspek langsung, wah, oh iya ini ternyata kecepatan, oh ya ternyata selama ini ada bencana mereka langsung. Oh ini ternyata dana-dana yang saya salurkan ternyata ini loh hasilnya. Biasanya setiap lembaga itu memberikan report, Bu. Report. Nah, reportnya itulah diberikan kepada kepentingan orang-orang yang sebagai donatur. Kejadian-kejadian, aktivitasnya, pendistribusiannya, dikasihkannya. Nah, lembaga-lembaga seperti itulah yang mungkin sebagai salah satu referensi kita. Referensi untuk ketika kita mau bersedekah, berinfak, kemudian juga apalagi khusus untuk yang zakat itu kan. Memang kalau pengelolaan zakat ini di masjid-masjid juga ada juga, tapi kalau di eksternalnya ada, lembaga swastanya juga ada. Basnas juga sampai ke level kecamatan, kabupaten, kota udah profesional. Cuman kalau untuk yang pendistribusian, kalau saya memang sarankan itu ketika melihat keprofesionalismenya. Mereka kan diaudit juga kantor akuntan publik secara administratif. Tapi secara tidak non administratif, secara live juga kita bisa lihat. Kayak tadi kan tidak salah saya di Provinsi Riau ini zakat produktif itu lagi ditingkatkan itu dari setiap kabupaten Pak Usdin ya, karena itu memang sangat bermanfaat. Salah satunya untuk peningkatan tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja yang hari ini dia bisa menjadi, besoknya dia bisa menjadi penyumbang, bukan hanya sekedar menerima terus. Jadi juga merubah karakteristik manusianya secara sosial ekonomi, dia juga berubah, akhirnya dia menjadi seorang yang berpenghasilan gitu. Jadi lembaga-lembaga yang mesti kita lihat itu ya lembaga-lembaga yang memiliki sesuatu yang bisa dikategorikan amanah, bisa dikategorikan dia profesional dengan melihat laporan-laporan yang telah diberikannya, kegiatannya. Kan biasanya dia akan menyampaikan tuh Bu, melihatkan, melaporkan. Nah, melaporkan kepada siapa? Kepada kepentingan-kepentingan orang yang sebagai donaturnya. Nah, donatur kalau di situ kita bisa, misalnya saya mau menyumbang, saya melihat kepada lembaga-lembaga yang memang menurut saya dia bisa amanah dan profesional. Dari salah satunya apa? Pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan organisasi itu. Yayasan ini juga orang-orang yang kapabel, sehingga masyarakat tak ragu. Dia memberikan dana sampai insya Allah. Dan saya yakin memang rata-rata, memang semuanya berangkat dari niat baik kan. Innamal a'malu binniyat, niatnya baik pasti hasilnya baik. Cuma masalah muncul. Nah, beberapa akhir-akhir ini masalah muncul ketika dimasalahkan ada hal-hal yang mungkin dianggap tidak profesional dari segi aspek pengelolaannya. Masyarakat mulai jadi khawatir. Jadi kalau gitu saya mau kemana lagi nih? Nah, jadi memang penyebaran dana-dana umat ini penyebarannya bisa luas cepat karena dikelola oleh orang-orang profesional. Nah, cuman sekarang masalah kan pelaporan nih Bu. Pelaporannya itulah yang mungkin harus kita benahi dari segi aspek pengelolaan. Ini bicara manajemen, ada perencanaannya sampai ada pengendalian pengawasannya. Jadi permasalahan pengawasan ini sebenarnya laporan yang dibuat oleh lembaga umat ini harus sesuai secara audit kantor akuntan publik, legalitas administratif, juga sebagai pengawasan live dari masyarakat. Ini bermanfaat enggak mereka, melaksanakan enggak kegiatannya. Sehingga nanti barulah muncul kepercayaan masyarakat. Ternyata lembaga A ini adalah lembaga yang amanah dan profesional. Jadi mungkin demikian yang kira-kira menurut saya yang harus kita pilih. Baik, gitu. Berarti lembaga seperti apa yang perlu kita lihat ketika kita ingin menyalurkan zakat atau sedekah dalam hal ini? Mungkin bisa dilihat tadi dari reputasinya begitu ya Pak ya. Bagaimana amanahnya, terus bagaimana profesionalitasnya terkait dengan orang-orang yang menduduki manajemen dalam perusahaan tersebut, kapabilitasnya. Nah, saya ingin tanya juga nanti ke Pak Kasmidin, Pak. Tadi disinggung Pak Doni bahwa kalau bicara amanah begitu ya Pak, kan itu berkaitan dengan pribadi orangnya. Pak Doni singgung tadi kapabilitas seseorang yang dikatakan amanah itu. Nah kan karena yang merusak tatanan perusahaan katakan lembaga itu kan erat kaitannya dengan karakteristik orang yang duduk atau menduduki jabatan di lembaga tersebut. Nah bagaimana itu Pak? Jadi yang perlu dipahami dulu bahwa ayat Al-Quran itu baru bersifat kaidah umum, prinsip umum. Jadi belum dalam bentuk aplikatif. Jadi ada sebagian ustadz menagih para jemaah sedekah, kamu sedekah 100 nanti dibayar sama Allah 1 juta. Tapi teorinya seperti apa? Jadi ustadz pun harus memberikan pemahaman dalam bentuk teoritis manusia. Jadi sama berdagang, berdoa kepada Allah berikan aku rezeki, tapi dagang di atas bukit nggak ada orang beli. Betul. Jadi sedekah pun juga sama. Jadi
niat itu baru prinsip, bukan teoritis dia. Makanya untuk menindaklanjuti prinsip agama ini kita harus memakai teoritis manusia. Jadi maka oleh sebab demikian niat itu tidak akan terwujud kalau tidak diaplikasikan dalam bentuk rasionalitas kita dalam kehidupan bersama. Maka oleh sebab demikian zakat ini karena dia berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam ibadah, menyangkut masalah publik, itu harus dibikin sistem. Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Kalau kamu utang piutang maka tulis. Jadi di situ ada prinsip umum bahwa dalam ibadah itu tidak mau pakai teori lama saja, harus dikembangkan dalam bentuk sistem hari ini. Maka oleh sebab demikian niat seseorang itu yang menyangkut masalah publik itu harus dikelola dengan cara baik, karena ini uang. Ya, uang itu nggak bisa jalan kalau nggak ada yang mengantarkan. Maka oleh sebab demikian ini sebenarnya badan lembaga yang sudah terbentuk ini sudah konsekuensi logis ini terbentuknya. Cuman pengelolaan untuk tindak lanjutnya ini yang penting. Katakanlah di Mesir itu ada menteri wakaf. Jadi uang-uang sedekah, infak segala macam itu ini yang di kita belum ada ini. Jadi mungkin barangkali dalam konteks ini kalau pemerintah juga ikut mendengar umpamanya kita bisa sambung rasa nanti kan. Jadi bagusnya tidak hanya sebatas Kementerian Agama saja, kalau bisa juga di bawah naungan pemerintahan, artinya ada menteri yang mengelola gitu kan. Jadi supaya ada pengawasannya. Jadi kalau enggak nanti akan kembali terjadi hal-hal yang semacam ini kan, curiga mencurigai. Sebenarnya rakyat kita ini ambisi untuk bersedekah ini sungguh luar biasa. Ya, sungguh luar biasa. Cuman itulah tadi sistem belum menampung aspirasi ini dengan baik sehingga bocorlah seperti ini kan. Jadi ya, kalau niat itu memang cepat berubah. Cepat berubah karena bertanggung jawab nggak ada. Ya, dan makanya orang pun pindah dari Mekah ke Madinah sempat juga mau nikahi perempuan karena memang apa? Karena memang niat itu bisa terganggu kan. Ya. Maka oleh sebab demikian kalau orang-orang yang mengumpulkan dana kepada lembaga tertentu, kalau hanya mengandalkan niat saja, itu risikonya ada. Tapi kalau dikelola dengan sistem, nanti bisa dipertanggungjawabkan secara publik gitu kan. Yang paling penting lagi motif dari dana umat ini terwujud, jadi orang-orang miskin itu terbantu dalam bentuk produktif tadi kan. Kalau enggak nanti tidak mau dia. Kalau bisa nanti orang-orang miskin itu jangan dikasih uang aja, belikan gerobak dia. Apa maunya kan? Kamu punya potensi apa namanya kan? Dikasih dia. Cuman yang tadi itulah. Makanya saya melihat kebocoran yang ada, yang kita dengar ini mungkin barangkali menjadi perhatian pemerintah. Sebab nanti kalau tidak pemerintah mengambil alih, nanti pertanggungjawabannya nggak ada. Makanya pemerintah punya tanggung jawab penuh. Ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu kaedah merangkum segala aspek kehidupan. Dan memang penting pemerintah itu ikut campur. Kalau tidak mau dia nanti dana umat ini tidak menjadi produktif. Artinya yang ada selama ini belumkah terawasi sepenuhnya oleh pemerintah begitu Pak? Atau bisa kita katakan bahwa lembaga-lembaga ini liar saja bergerak dengan memiliki aturan sendiri begitu? Iya. Contoh aja kemarin kami waktu Istimewa Ulama masalah pinjol itu. Pinjaman online. Iya. Sebenarnya itu kan kalau dilarikan kepada dana umat tadi, ini akhirnya kan dipegang oleh orang-orang yang tak menentukan. Kami di Istimewa Ulama sempat juga kemarin karena meminjam itu dibolehkan, kami sempat membolehkan. Tapi karena kondisi sosial terjadi banyak ini penipuan segala macam kan, akhirnya apa diharumkan. Padahal dalam prinsip dasar pinjam-meminjam itu dibolehkan. Cuma pemerintah setiap ada masalah dia eksekusi dia. Haram pamonya kan, kami bantu dengan haram pamonya kan. Artinya pemerintah enggak membolehkan, dilarang. Tapi pada prinsip dasar pinjam itu dibaik. Tapi pemerintah jangan eksekusi saja. Ini kalau dipegang oleh pemerintah bagus enggak nih? Kita kan banyak tuh dari Basda kan, jelas sampai lembaga sosial di kampung-kampung banyak itu. Kalau itu dipegang oleh pemerintah,
dengan sistem yang ada, dengan gaji yang jelas, umpamanya para amil itu kan, saya yakin ini ya dana umat ini bagus nih. Barangkali begitu. Baik, saya ke Pak Doni, Pak. Saya lempar begitu ke Pak Doni. Kalau kita tangkap tadi kan perusahaan atau lembaga ini hanya bergerak liar saja tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Apakah memang seperti itu selama ini dan idealnya seperti apa begitu, Pak Doni? Kalau pengawasan di Kementerian Agama itu ada memang Dirjen Badan Zakat, Wakaf dan Sedekah. Memang ada di situ. Itu memang regulasinya ada. Cuma itu memang batasannya memang zakat, sedekah, ada wakaf. Nah, tadi memang bermasalah itu munculnya ketika ada badan-badan di luar itu. Nah, kayak sekarang kan muncul, makanya Kemensos pemungutan uang dan barang itu ternyata dilakukan oleh banyak orang. Berbentuk yayasan, kemudian dia mengumpulkan dengan nawaitunya sebenarnya baik untuk membantu. Tapi niat tadi bisa berubah kata Pak Kasmina. Itu yang saya bilang, makanya sebenarnya dalam pengelolaan yayasan, pengelolaan organisasi itu mesti jelas. Makanya di sini kita mesti melihat regulasinya, kemudian adalah kita lihat transparansi, kemudian kita juga bisa melihat rasionalitas juga lah dengan legalitas. Mesti kita tahu. Karena kalau enggak dia akan liar seperti itu. Sebenarnya dikatakan liar dia semacam lembaga yang resmi karena dibentuk oleh undang-undang. Nah, cuma pengelolaannya yang mesti butuh orang-orang sumber daya manusia yang bagus. Makanya saya bilang sebenarnya salah satunya mendukung karena dana ini, bahkan saya dengar dari salah satu lembaga umat ini ya sampai 60 miliar uang per bulannya. Per bulan. Ya, ada salah satunya seperti Anda itu terkelola dengan baik tentu bisa berkurang jumlah kemiskinan di Indonesia begitu ya Pak ya, 60 miliar loh. Ya, itu salah satu lembaga yang saya baca di media sosial. Jadi tapi saya berpikir begini, ini luar biasa. Nawaitu dari umat muslim di Indonesia membantu saudaranya, bukan hanya muslim di tempat-tempat apapun dia dalam namanya bencana, itu bukan hanya pemungut ini yang dari di bawah peraturan Menteri Sosial ya. Itu kan bencana-bencana alam selama ini karena memang tim yang langsung turun. Betul. Itu mereka menyampaikan pemungutan donasi begitu. Nah, itu kan mesti ada laporan yang jelas. Kalau dalam bentuk yayasan itu dia harus membuatkan laporan keuangan secara administratif kepada kantor akuntan publiknya lah contohnya. Yang kedua, kita juga mesti mengawasi pendistribusi. Bisa dengan langsung, kemudian juga mereka sebagai lembaga-lembaga ini memberikan tertulisnya kepada pemberi-pemberi ini. Oh, dia kan banyak tuh, yang minimal yang sifatnya besar-besar lah, yang perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang besar-besar yang memberikan ke situ. Kalau pribadi kan agak repot juga. Tapi biasanya kan ke media sosial dia bisa expose, membuat pendistribusian saluran ini. Dan itu sebaiknya transparan. Pengelolaan fee untuk orang-orang yang mengelolanya seperti apa, pengguna pendistribusian ke mananya bagaimana. Jadi memang kalau dibilang dia ada aturannya. Karena memang untuk pemungutan uang yang sifatnya jangka panjang dan yang besar ini ada yayasan. Makanya diatur untuk berbentuk uang dan barang itu di Kementerian Sosial ada undang-undang PP yang mengatur. Kemudian untuk zakat, infak, sedekah, Kementerian Agama juga ada. Memang betul tadi kata Pak Sri, memang kita kontrol publik juga harus tinggi di sini. Kontrol publik melihat distribusi, melihat dari keberadaan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tapi kalau dibiarkan lepas begitu, dia akan bias dia nanti. Iya. Akhirnya nanti yang tadinya bersifat positif menjadi tidak baik, negatif. Ya, kemudian sekarang saya tertarik tadi ketika Pak Kasmina bilang bahwa memang sekarang bagaimana kalau untuk khususnya zakat nih ya, mengalihkan orang-orang yang perlu kita membantu pemerintah malah memangkas kemiskinan dengan cara memberikan zakat-zakat produktif. Tapi dikelola, di-manage sumber daya manusia, diajarkan mereka. Kalau tadi ada gerobak katanya kan, kalau seandainya ada usaha, kita ajarkan mereka, kita latih. Kemudian nanti ada tim yang untuk begitu. Dan ini udah mulai jalan di beberapa lembaga zakat itu mulai jalan, udah ada orang-orang yang diberikan modal, kemudian dikelola, diajarkan, udah mulai jalan. Nah, kalau ini luar biasa kan, kalau seandainya memang ini berjalan, memang salah satunya lagi karakteristik manusia-manusia yang ditolong juga. Juga harus karena keenakan kalau ini kan hak saya, kalau hak saya ya udah kasih aja lah, kenapa harus ada syarat-syarat katanya. Padahal tujuan
lembaga yang memberikan syarat adalah agar dia memudahkan dia ke depannya. Bukan hanya hari ini. Bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk hidup, tapi bagaimana bertahan Ya, ke hidup depannya yang dia yang lagi memberi berzakat untuk mendaki lainnya. Jadi memang luar biasa kalau pengelolaan dana umat ini dikelola dengan baik, luar biasa. Lantas bagaimana? terbantu. Jadi menjadi pertanyaan bagi masyarakat, Pak, trusting atau kepercayaan itu berkurang hari ini dengan adanya kasus yang tengah mencuat gitu. Iya. Bagaimana jaminan keamanan donasi melalui lembaga donasi tersebut, Pak Doni? Apa jaminan bagi masyarakat? Kalau selama ini memang jaminannya namanya bersedekah itu kan nama itu ya, niat. Nah, kemudian ketika saya melihat sebaiknya kalau saya bersedekah, masyarakat bersedekah, kemudian dia tidak jelas besok kemana lagi, dia tidak akan ke situ lagi. Ada orang-orang sekitar, ada yang mungkin dicari lembaga lain yang bisa mendistribusikan sampai. Makanya saya bilang hari ini mestinya pengelolaan sumber daya organisasi pengumpul dana-dana ini profesionalisme dan amanahnya, legalitasnya mesti jelas, rasionalitasnya artinya dia pas nggak sih? Kita kumpulkan dana, distribusi ke sana, distribusi ke sini. Jadi memang kalau bisa tidak satu dua, banyak lagi muncul lebih bagus ya seni. Malah mencapai ke tempat-tempat titik lainnya. Kan orang-orang yang misalnya kita nih ada kemalangan misalnya bencana di daerah timur, kita pendistribusian kan lama nih. Tapi kalau dengan ada lembaga-lembaga ini yang mereka juga pencapaian di mana-mana cepat. Hari ini kan polanya uang juga bisa digital. Digital sampai sana langsung distribusi. Tapi memang itu butuh keprofesionalismean dari segi aspek lembaganya, sumber daya pengelolaannya, sehingga masyarakat muncul trust-nya. Masyarakat muncul trust-nya, orang akan mau berbagi dan oh ya alhamdulillah kita bisa bantu. Ikhtiarnya kita kan juga itu dalam sedekah itu. Allah kan memberikan, tapi kan ikhtiarnya yang dipelihara. Kalau seandainya besok tiba-tiba reputasinya nggak bagus, kalau kayak sekarang ini kan agak polemik nih. Saya khawatir malah berkurang. Baik. Karena sejauh ini pemerintah menurut hemat saya sangat terbantu dengan adanya Lembaga-lembaga pengelolaan umat ini. Karena kan pendistribusiannya mungkin kalau di pemerintahan kita memberikan ada proses untuk itu. Kalau ini kan dia langsung cepat langsung distribusi. Tapi itu hari ini jadi masalah adalah pengelolaannya. Pengelolaannya mesti laporan secara administratif juga masyarakat kontrol publiknya juga mesti tinggi. Baik. Kontrol publik ngelihat kemudian memberikan itu. Lembaga-lembaganya juga memberikan laporan-laporan yang keren lah, sehingga nanti masyarakat termotivasi untuk Baik, gitu, terbuka dan jelas dan rasional begitu ya Pak. Ya. Baik, saya sebelum ke Pak Kasmidin nanti terakhir untuk menyempurnakan, saya minta terlebih dahulu ke Pak Doni karena waktu yang membatasi perjumpaan kita. Katakanlah sebagai bentuk closing statement, apa kesimpulan yang dapat ditarik dari perbincangan kita di hari ini? Silakan Pak Doni. Ya, kalau closing statement saya adalah bahwa pengelolaan dana-dana umat ini memang mesti terus tetap dijalankan. Cuman yang mesti kita perbaiki adalah cara mengelolanya, pengawasannya, sumber daya manusianya, sehingga sampai dengan niat dari orang-orang yang menyumbang di situ, yang bersedekah, berinfak, dan masyarakat terbantu, negara juga terbantu. Jadi memang konsep Muslim itu kan kita abluminan nas kita itu sampai. Baik. Selain abluminallah ya kan. Baik, terima kasih Pak Doni. Pak Kasmidin silakan Pak disempurnakan apa poin yang harus dipahami oleh masyarakat dalam perjumpaan kita hari ini silakan. Ya, pertama kepada masyarakat bahwa bersedekah, berinfak ataupun katakanlah mengeluarkan zakat itu tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakanlah kalau kita agak mereview ke belakang ada masalah, jadi secara tanggung jawab pribadi kita mengeluarkan dana untuk kepentingan baik itu kepentingan orang lain maupun kepentingan kita, artinya wajib dikeluarkan, tanggung jawab secara agama lepas gitu. Kemudian tim atau lembaga yang sebagai tim pelaksana dana umat tadi, kalau katakan tadi hilang kontrol kan, ada penyelewengan dana, saya ingin menyambung pendapat dari MUI Pusat. Pembekuan beberapa, katakanlah ada satu lembaga yang dibekukan, kata kami dari pihak MUI Pusat itu mohon dipertimbangkan oleh pemerintah, karena memang kalau saya menilai secara analogis kan ada masalah itu memang substansinya sama. Kalau sholat batal satu, batal semuanya. Tapi kalau ada yang bersifat dia parsial, Ramadan 30 hari, batal 1 hari, bukan batal semuanya. Baik. Jadi kalau
lembaga yang melakukan tindakan seperti tadi itu memang oknum dia. Oknum, tapi kalau dibasmi habis dia, saya kira nanti yang rugi umat juga. Baik. Ya, rugi umat. Jadi pemerintah sebagaimana disampaikan oleh MUI pusat minta dipertimbangkan. Karena yang kasihan kita umat ini juga nanti dana 60 Karena kebermanfaatannya sangat banyak begitu ya Pak ya. Punya nilai. Nah, jadi oleh sebab demikian ke depan nanti bisa diperbaiki. Nah, barangkali itu aja. Baik, terima kasih Pak Kasmidin, terima kasih Pak Doni atas waktunya. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat pemirsa. Akhirnya saya Debira Mona mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.